Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Fa'ilam tajid," jika tidak menemukan, maka sahabat menjawab, "Ajtahid," saya akan berijtihad. Nah, dari sini berarti dasar hukum dari suatu perbuatan itu tiga: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, ijtihad ini yang gak ada di Al-Quran, gak ada di hadis. Sehingga jika dikatakan semua perbuatan harus ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, maka tidak sesuai dengan hadis ini. Tidak benar ya jika dikatakan bahwa setiap perbuatan itu harus memiliki dasar dari Al-Quran dan hadis, sehingga ketika menemukan suatu perbuatan itu tidak dianggap tidak berada dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dituduh perbuatan yang bid'ah, bahkan sampai pada takfir atau menganggap syirik. Karena Al-Quran itu hanya berisi prinsip-prinsip dasar, turunnya terbatas dan berisi prinsip-prinsip dasar. Nah, dari sinilah kemudian nilai-nilai relevansi dalam Al-Quran. Karena jika Al-Quran itu berisi nilai-nilai yang sudah rinci, perbuatan atau hukum dari suatu perbuatan yang rinci, maka Al-Quran itu hanya terbatas di masa Nabi saja. Namun Al-Quran itu berisi prinsip-prinsipnya saja. Sehingga banyak kemungkinan suatu perbuatan itu tidak ada di dalam Al-Quran, namun di cover oleh prinsip-prinsip itu. Demikian juga hadis. Hadis itu ya adanya di masa Nabi. Ketika Nabi sudah nggak ada, maka hadis itu otomatis tidak ada. Artinya Nabi sudah tidak akan berkembang lagi, sudah tidak akan nambah-nambah lagi, cuman hadis itu hanya yang ada. Sementara persoalan itu terus berkembang hingga akhir zaman. Sehingga jika dalam suatu perbuatan itu harus hukumnya, artinya harus berada di dalam Al-Quran dan hadis untuk dikatakan itu sunnah, untuk dikatakan itu benar, maka itu seperti ini tidak bisa dibenarkan, karena nanti memang akan menunduk banyak dari perbuatan-perbuatan kita dengan tuduhan bid'ah, bahkan sampai pada takfir dan menganggap syirik. Dalam sebuah hadis riwayat Mu'ad disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah mengutus sahabat Mu'ad, beliau bertanya kepada sahabat Mu'ad, "Bima taqdi ya Mu'ad?" Dengan apa kamu akan menghukumi wahai sahabat Mu'ad? "Idza urida lakal qada," jika datang kepadamu suatu persoalan. Nabi kemudian sahabat Mu'ad menjawab, "Bi kitabillah ya Rasulullah," dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. "Fa'ilam tajid," jika kamu tidak menemukan, kata sahabat Mu'ad, "Fabi sunnatika," dengan sunnahmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya lagi, "Fa'ilam tajid," jika tidak menemukan, maka sahabat menjawab, "Ajtahid," saya akan berijtihad. Nah, dari sini berarti dasar hukum dari suatu perbuatan itu tiga: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, ijtihad ini yang gak ada di Al-Quran, gak ada di hadis. Sehingga jika dikatakan semua perbuatan harus ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, maka tidak sesuai dengan hadis ini. Nah, kemudian dari ijtihad itu berkembang dalil masalah mursal, istihsan, dan istishab, dan yang lain. Maka saya kira ini yang harus dipahami oleh Ustaz-Ustaz Wahabi itu, sehingga tidak dikit-dikit mengatakan bid'ah karena tidak menemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Terima kasih.